Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju di pasar Buaran, makan ketupat di rumah Pamaman. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. Kita jumpa lagi di konten Uja. Konten dakwah Islami yang menjawab segala macam pertanyaan, baik dari pertanyaan tentang keislaman maupun edisi Lebaran seperti kali ini. Konten yang dibalut dengan pembahasan yang kekinian dan juga menarik untuk dibahas. Daripada kita menunggu lama-lama, maka dari itu kita sambut kedua ustadz kita yang luar biasa, Ustadz Yuda Pratama Eshum dan Ustadz Ahmad Hafiz Badiuzaman SAG. Baik, Assalamualaikum para ustadz yang luar biasa, Ustadz Yuda, Ustadz Hafiz. Sebelumnya minal aidin wal faizin ya Ustadz Hafiz, Ustadz Yuda ya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Sehat Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Ustadz Yuda masak apa di rumah? Masak ketupat sama opor ayam. Masak ketupat sama opor ayam. Wah, Ustadz Hafiz? Saya beli sih tadi. Beli. Malas masak ya? Iya. Beli jadi aja. Iya, enakan beli jadi sih emang kadang ya. Cuma kadang kenikmatan membuat ketupat itu tidak ada tidak ada obat lah gitu ya. Banyak. Tidak ada duanya. Iya. Oke, baik. Hari ini kita akan menjawab menjawab segala macam pertanyaan seputar Idul Fitri. Karena memang ini momennya adalah momen Idul Fitri ya Ustadz ya. Jadi ada banyak sekali netizen dari netizen Paksud Musafir yang memang bertanya segala macam pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan Idul Fitri maupun pertanyaan tentang tata cara ibadah sholat Id, terus juga tentang THR dan yang lainnya. Nah, jadi sangat antusias mereka gitu Ustadz. Nah, jadi siap ya Ustadz ya dengan segala macam pertanyaan yang Siap, insya Allah. Baik, kita langsung pertanyaan pertama ya. Ya. Dari pertanyaan pertama, atas nama akun @Rio Raharja _ Ustadz. Jadi ada yang bertanya, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya Lebaran Ustadz? Lalu bagaimana sih hukumnya tidak mengikuti Lebaran? Boleh Ustadz Hafiz, monggo dijawab. Kayak apa hukumnya Lebaran, kemudian apa hukumnya ketika tidak Mengikuti Lebaran? Ya, Pertama yang perlu kita garis bawahi adalah si Lebaran itu sendiri, Pak Adit ya. Di Lebaran itu sendiri kan asalnya adalah Idul Fitri, peringatan hari raya Idul Fitri gitu ya. Kemudian dibawa ke Indonesia, jadi dikenal khasnya namanya Lebaran. Bisa jadi di belahan negara lain, di Nigeria atau di Zimbabwe punya nama lain gitu, tapi di Indonesia sebutnya Lebaran. oh ya. Kemudian beranjak kepada hukum si Lebaran itu sendiri, bagaimana kalau nggak mengikuti gitu ya. Nah, kan kita udah sejokianya, kita udah puasa nih 30 hari gitu ya. Kita udah menahan lapar, menahan haus, melawan hawa nafsu kita. Ya sudah menjadi keharusan untuk kita mengikuti Lebaran atau Idul Fitri itu ya. Jadi keharusan. Jadi rugi atau sayang lah kalau kita nggak ngikutin perayaan Kebersamaannya ya. Oke, terima kasih Ustadz Hafiz. Mungkin Ustadz Ida mau menambahkan? Ya, betul sekali ya Ustadz Hafiz. Untuk Lebaran itu kan momentum di Indonesia itu ketika Lebaran kita selain sholat Idul Fitri, kita bersilaturahmi, bersalam-salaman, terus berbagi kebahagiaan bersama. Terutama yang kita tunggu-tunggu adalah terutama bocil-bocil ya, nunggu itu THR. Itu sebagian dari merayakan kebahagiaan setelah kita berpuasa selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan. Nah, kita rayakan dengan merayakan hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri atau Idul Fitri, seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya Lebaran itu istilah di Indonesia ya. Oke, mungkin kalau di negara lain, kalau tadi kata Pak Hafiz di Nigeria, di Zimbabwe atau di Madagaskar mungkin, nah itu berbeda lagi ya. Jadi guys, Lebaran itu hanya istilah di Indonesia ya. Jadi kalau kalian ke luar negeri itu bukan lagi Lebaran namanya, mungkin istilah yang lain. Tetapi Idul Fitri tetaplah sama seperti itu ya. Terima kasih Ustadz Hafiz, Ustadz Yuda yang sudah menjawab dan menambahkan. Baik, semoga menjawab pertanyaan Anda untuk @Rio Raharja _ ya. Oke, baik. Ada pertanyaan kedua Ustadz. Ya, apa tuh? Jadi
ada pertanyaan dari @ranu28. Jadi dia bertanya, Ustaz, apakah sholat Id boleh tidak dilakukan? Monggo Ustaz Yuda silakan dijawab. Ya, sholat Id apakah boleh tidak dilakukan? Jawabannya adalah kita kembalikan dulu ke hukum fikihnya sholat Id. Sholat Id itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kalau tidak dilakukan masalahnya itu rugi, apalagi kalau kita bisa dan sempat untuk melaksanakan sholat Id. Kecuali kita ada uzur syar'i yang tidak bisa kita tinggalkan sehingga kita tidak terpaksa tidak melakukan sholat Id, maka itu diperbolehkan. Jadi kalau kita bisa dan mampu melaksanakan sholat Id, lebih baik kita laksanakan sholat Idul Fitri. Seperti itu. Oke, mungkin Ustadz Hafiz mau menambahkan. Sudah cukup, Sudah cukup ya. mencakup jawabannya. Oke, jadi intinya sunnah muakkad ya. Sunnah muakkad Sunnah yang dianjurkan. dianjurkan. Jadi sayang sekali kalau Anda memang tidak sholat Id ya. Karena memang itu setahun 2 kali ya. Ada Sholat 2 kali betul. Idul Fitri dan Idul Adha ya. Adha. Oke, jadi untuk Anda yang paling terpenting adalah Anda kalau datang sholat Id jangan waktu khotbah. Karena udah sholat gitu ya. Oke, jadi jangan waktu khotbah kecuali sholat Jumat gitu ya. Oke, jadi jangan waktu datang khotbah, itu udah selesai gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Anda ya, @ranu28. Oke, baik. Ada pertanyaan ketiga Ustaz, lanjut nih ya. Pertanyaan ketiga dari @amri_setiawan_r_id. Jadi dia bertanya Tat nih tentang makan. Jadi kalau lebaran itu kan makan-makan mulu ya kerjaannya ya. Emang bertanya suka makan gitu. Iya, mungkin ya. Oke. Karena kapan lagi kan makan ya? Iya. Iya, apalagi gratis ya. Baik, ada yang bertanya Tat. Tat, mau tanya. Kalau Idul Fitri itu kita harus makan dulu sebelum sholat atau boleh siangnya aja ya? Boleh mungkin monggo Ustadz Hafiz dijawab. Apakah kita boleh makan dulu atau tidak? Oh, makan dulu pada Makan dulu ya. kan udah lebaran ya kan. Udah. Lu udah lepas aja. Lu puasa mari kita nahan-nahan. Nah, ketika lebaran ya udah silakan aja. Adapun kalau ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, ya beliau ketika ingin sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri beliau makan terlebih dahulu, Pak Det. Jadi biar kuat mungkin ya dengar khutbahnya, dengar ceramah yang disampaikan oleh Ustadznya biar kuat gitu. Iya, oke. Terima kasih Hafiz. Mungkin Ustadz Yuda mau menambahkan. Ya, tambahan bukan hanya supaya biar kuat ya Pak Ustadz Hafiz. Jadi ada pelajaran yang bisa diambil dari sunnah tersebut. Ya kan kata Rasulullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la ya'du yaumal fitri hatta ya'kula tamarot. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali dia makan kurma terlebih dahulu. Jadi makan dulu sebelum sholat Id. Kebalikannya, kalau sholat Idul Adha Rasulullah puasa dulu baru sholat Idul Adha, setelah itu baru makan. Nah, ini ada pelajarannya. Yang pertama, sholat Id kenapa dianjurkan makan dulu? Itu menunjukkan bagaimana kita puasanya itu udah selesai. Jadi kalau kita udah sholat Idul Fitri, udah waktu Idul Fitri berarti sudah tidak boleh berpuasa, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Kemudian kalau sholat Idul Adha kenapa disunahkan berpuasa dulu? Itu menunjukkan supaya Idul Adha itu ibadah kurban yang memiliki keutamaan tersendiri. Jadi lebih utama sholat Idul Adha dulu, setelah itu baru makan. Oke, jadi intinya makan dulu Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya udah lapar biar enggak geter waktu sholat ya, biar enggak geter Anda gitu ya. Oke, jadi disunahkan makan terlebih dahulu. Tapi mungkin jangan terlalu banyak-banyak Ustadz ya. Mungkin puasa 30 hari ya kan, pas subuh-subuh dia makan 2 baskom ya kan. Nggak lucu ya kan, ntar yang ada muntah waktu sholat Id ya kan, nggak lucu. Jadi untuk Anda ya @amri_setiawan_r_id boleh makan dulu, jangan ditahan-tahan biar sholatnya tidak geter. Oke, baik. Lanjut Ustadz ya. Jadi ada banyak pertanyaan Ustadz. Banyak banget ya. Banyak ini. Saya ada jadwal lagi nih. Wah, sibuk banget Ustadz. Oh iya. Baik, nomor 4. Pertanyaan keempat dari akun @nerosik1. Dia bertanya Tat, kalau misalnya pas lebaran dapat pertanyaan yang bikin gak enak
dari keluarga. Haruskah dimaafkan? Wah, ini boleh mungkin Ustadz Yuda menjawab duluan. Saya dulu ya. Ya, boleh, silakan. Misalkan ada yang bertanya, saudara atau sepupu atau teman yang lainnya kan saat lebaran kan biasanya kan mohon maaf Iya. ya. Mungkin ditanya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan hati mungkin kita husnuzon dulu. Siapa tahu yang bertanya tidak bermaksud untuk yang seperti itu. Maka kita sebagai umat muslim apalagi di momen hari raya lebaran Idul Fitri lebih baik kita memaafkan. Sama seperti ketika Ramadan kita kan berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang-orang yang suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Gitu juga kita kalau ada kata-kata yang menyakitkan hati harus memaafkan. Karena memang momen lebaran ya. Momen lebaran tuh. Boleh mungkin Ustadz Hafiz menambahkan, Siap. Tadi ya bagaimana pertanyaannya menyakitkan Iya. itu ya. apakah harus dimaafkan? Misalkan mungkin enggak belum nikah, kapan nikah? Mungkin ya soal Nah, mungkin kan banyak gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita atau ponakan-ponakan kita. Kan kapan lulus kuliahnya? Ya, udah lulus ya, udah kerja, Kapan nikah? udah nikah, Kapan punya anak? bisa guys pertanyaannya. Jadi kita jangan diambil buffernya. Kita ambil itu bentuk kepedulian pada kita betul kan, dan kita jarang ketemu, sekali ketemu mungkin ya pengen bertanya kayak betul. Jadi ya udahlah anggap aja pertanyaan biasa saja. Pertanyaan biasa. jangan baper. Ya mungkin sekadar basa-basi dari keluarga mungkin gitu ya, karena udah lama nggak ketemu ya, kan nggak mungkin ketemu pas waktu ketemu bertanya gitu kan, Hitler lahir di mana? Tidak mungkin ya. Jadi harus bertanya seputar basa-basi, itu memang menciri khaskan orang Indonesia seperti itu ya. Oke. Apalagi memang mungkin di luar sana ada banyak fans MU mungkin ditanya gitu, kapan juara? Mungkin itu agak menyakitkan bagi mereka ya, walaupun memang itu sedikit bercanda. Tapi intinya Lebaran tetaplah bulan maaf-maafan gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Anda ya dari @nerosik1. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya Set ya. Siap ya? Siap. Oke, jadi ada pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah dari mau tanya Febri, mau tanya. Oke, silakan Febri mau nanya. Wah, kameramen kita mau nanya ini, Ustaz. Mantap coba. Silakan. Gini Ustaz, kita kan kalau misalnya sekolah itu kadang ngelihat ya kalau kita misalnya berangkat dari rumah ke masjid itu jalurnya beda sama kita pulang dari masjid ke rumah gitu. Itu ada nggak sih sebenarnya faedahnya atau keutamaannya gitu kita jalannya itu pilihnya beda gitu. Jadi kadang ada orang yang sholat Id itu berangkatnya dari barat, pulangan dari timur, mungkin seperti itu. Silakan Tat. Jawab. Ya, mungkin orang tersebut mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW Pak Dit ya. Di Rasulullah itu ketika selesai sholat Idul Fitri atau akan sholat Idul Fitri berangkat dari barat, pulang dari jalur timur gitu ya. Nah, adapun kenapa hikmahnya, ya pertama kan ketika Rasulullah itu seperti itu berangkat atau pulang berjalan dengan jalur yang berbeda, sepanjang jalur beliau kan bersilaturahmi dengan orang, kemudian bersedekah juga. Dan ketika bersilaturahmi itu kan dengan momentum Idul Fitri, maka ya saling memaafkan satu sama lain, saling berlebaran lah kalau bahasa kita ya. Keliling gitu ya. Iya. Seperti itu hikmahnya. Oke, mungkin mau ditambahkan Pak Ustadz? Ya cukup betul itu yang disampaikan oleh Ustadz Hafiz ya, supaya kita silaturahminya lebih banyak. Kalau kita yang mengamalkan kan jalurnya beda tuh, kan kita ketemu jalur yang di warga A kan beda sama yang betul. Jadi silaturahmi lebih merata, syiar Islam juga dari syiar Islam. Betul. Jadi intinya hikmahnya adalah sebenarnya berkeliling gitu ya. Siapa tahu kan biasa jalur yang kita lewati itu jalurnya sepi. Mungkin karena habis lebaran, selesai sholat Id, maka sambil maaf-maafan maka lewat jalur lain. Seperti itu ya Pak Febri ya, kameramen kita. Oke, asal jangan Anda pulangnya lewat tol Jagorawi, kejauhan Anda gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Anda ya, kameramen kita luar biasa ini mau bertanya juga ternyata. Oke, baik, lanjut saja Tat ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akun @itsnarari. Jadi dia bertanya Tat. Ini tentang makanan lagi Tat. Makanan. Iya, tentang makanan. Oke. Apa makanan sujata umat pas Idul Fitri? Monggo boleh dijawab Ustadz Yuda. Makanan sejuta umat Pas Idul Fitri. pas Idul Fitri. Ya. Kalau menurut
Saya ya tentunya ketupat. Oh, Sama favorit saya nih yang ya, ketupat sama opor ayam. opor ayam. Ya. Oke. Kalau Ustadz Hafiz? Setuju dengan saya tidak. Ketupat, opor ayam, tambahannya rendang. Wah, luar biasa itu rendang itu, guys. Dan satu lagi mungkin kalau ini ya kayak ini nastar. Oh, nastar. Iya, betul. Mantap sekali nastar ya. Khas lebaran. Khas lebaran. Ya, jadi ini memang pertanyaan yang memang berkaitan tentang selera gitu ya. Selera Pak Adit apa tuh? Coba. Kalau saya rendang sih sama kalau apa orang Betawi itu biasanya sayur paya. Sayur paya itu ada jeroan, ada perutnya di situ. Iya, jadi itu kesukaan saya tuh. Nah, jadi untuk It's Narari sebenarnya intinya adalah sejuta umat itu banyak, khususnya di Indonesia ini ya, Indonesia, dengan beragam macam kebudayaannya. Mungkin kalau di Sumatera makanannya ini, mungkin kalau di Jawa makanannya ini. Jadi tidak ada pakem ya. Tapi ada tuh biskuit yang Biskuit apa? yang saya tahu namanya. Boleh disebut ya? Kongguan. Oh, kongguan. Oh iya. Itu pasti banyak tuh kan di rumah tangga. Tapi hati-hati buka kongguan, oh isinya rengginang. Hati-hati Anda ya. Ya, mungkin boleh diintip-intip dulu ya. Ya. Jadi untuk It's Narari intinya adalah makanan sejuta umat itu banyak beraneka ragam khususnya di Indonesia karena kita beruntung menjadi orang Indonesia ya. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan Anda It's Narari. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Tat. Lanjut ya. Dari @rxbnn_ja. The BNN ya. Wah, BNN. Ngeri juga nih. Ya, tapi ini akun netizen. Akun netizen ya. Wah, ini mulai agak sedikit cair pertanyaannya. Pak Ustadz, apa hukumnya mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin ala Bigmo, Pak Ustadz? Jadi intinya dia bilang mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin itu sambil begini, izin, gitu Ustadz tuh. Gimana Tat? Boleh? Silakan dijawab Tat. Sama saya dulu. Ya, boleh. Siap. Mengucapkan minal aizin wal faizin. Iya, betul. Baik. Mungkin kalau dengan yang seumuran sih Iya. nggak apa-apa kali Pak Adit ya dengan seumuran gitu. Terkesan aman lah ya dengan yang seumuran, tapi menjadi kurang etis atau kurang sopan ketika hal itu disampaikan kepada yang lebih tua. Tua. Iya. Karena kesannya kayak apa ya? Ya bercanda sebuah. Kita kan momentumnya kan maaf-maafan. Ya, betul. Nah, kalau Pak Ustadz tidak? Ya, sebenarnya yang paling utama ketika momen berlebaran itu kita saling mendoakan. Mendoakan supaya amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan doanya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Tambahannya tuh minal aidin wal faizin. Jadi harus benar-benar sebenarnya itu kan bahasa Arab. Jadi nggak bisa minal izin nah, beda. Minal aidin wal faizin. Jadi kembali ke suci. Faizin tuh meraih kemenangan. Kalau jadi izin diplesetin berarti tidak, maknanya jadi berbeda. Oke. Itu mungkin buat viral Viral. Iya, betul. Anak TikTok kayaknya nih yang bertanya ya. Jadi lebih baiknya tuh taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian semua. Gitu. Saling mendoakan. Jadi intinya adalah jikalau memang itu diucapkan kepada yang memang sepantaran, yang memang sefrekuensi ya, yang saling memahami gitu ya. Jangan sampai dia tidak paham tiba-tiba izin, Anda kenapa? Gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, nggak relate gitu ya. Dan juga kalau kata Pak Ustadz Yuda, lebih baik memang saling mendoakan ya, bukan izin ala Bigmo seperti itu ya. Memang ada banyak sekali variasi ucapan setiap lebaran. Karena memang media sosial ini semakin masif ya Ustadz ya, dan menjadi viral di mana-mana. Semoga menjawab pertanyaan Anda ya akun rxbnn_ja. Oke, lanjut Ustadz ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan yang unik Ustadz, ya. dari Afrilem. Jadi dia bertanya, kalau sholat Id sambil nyembelih sapi, boleh nggak Pak? Gitu. Boleh mungkin siapa yang bisa jawab? Ya, boleh. Sholat Id sambil menyembelih sapi. Nyembelih sapi ya. Sholat Id apa nih? Biasanya Idul Adha kalau ini ya. Oh iya. Kalau sholat Idul Adha kan setelahnya kan biasanya menyembelih sapi. Tapi nggak bisa kalau kita sholat Id sambil menyembelih sapi. Allah, nggak bisa. Sambil sholat Id terus menyembelih sapi itu nggak boleh ya. Karena kan
berbeda ya antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, tidak bisa disatukan ya kan. Sholat dulu, sholat Idul Fitri dulu atau Idul Adha dulu, kemudian baru setelah itu menyembelih sapi. Jadi nggak Nggak boleh nggak boleh. dibarengin, nggak boleh ya. Oke. Soalnya iseng kayaknya. Pertanyaan. Oke, mungkin boleh Ustadz Hafiz. Cukup Adit. Cukup ya. Oke. Jawab. Jadi intinya tidak boleh mencampur adukan ya antara aktivitas di luar sholat dengan di dalam sholat. Iya, masa tiba-tiba kita sholat bawa sapi kan tidak lucu gitu ya. Batalkan sholatnya. Batalkan sholatnya juga. Jadi intinya adalah tidak boleh mencampur adukan antara aktivitas di luar sholat dengan aktivitas sholat. Oke, semoga menjawab pertanyaan Anda ya. Oke, baik Ustadz, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Karena ada banyak sekali pertanyaan tentang Lebaran yang memang mereka sangat antusias dengan Idul Fitri ini. Masya Allah. Baik, ada pertanyaan dari akun Vira_ZSLW. Oke, jadi dia bertanya Ustadz, ini tentang THR. Apa hukumnya enggak ngasih THR? Mungkin boleh Ustadz Hafiz dijawab. Oke. Hukum tidak mengasih THR. Tidak memberikan THR. THR. Nah, ini perlu kita kita gali dulu ya. Ini yang bertanya apakah dia seorang bos atau dia seorang saudara, ponakan atau anak gitu ya, yang memang mendapatkan THR. Nah, ketika dia berposisi sebagai bos dalam suatu perusahaan, maka memberi THR itu menjadi sebuah kewajiban. Betul gak sih ya? Wajib menjadi tanggungannya sebagai bos nih kepada para karyawannya. Ya, sebagai bentuk kesejahteraan ya buat karyawannya. Tapi ketika untuk saudara atau kita harus sebagai orang biasa gitu ya, membagi kepada saudara kita, keponakan atau lain sebagainya, hukumnya mungkin mubah gitu ya. Mau ngasih silakan maupun enggak, tapi ya kebangetan masa nggak ngasih ya. Apa dong? Ya, betul. Pak, setahun sekali ngasih. Ya lah bangsa gua coba. Betul. Saudara. Oke. Jadi intinya kalau dia posisi sebagai bos itu wajib itu. Wajib. Oke, mungkin dari Pak Ustadz Yuda? Ya itu jadi momen berbagi kebahagiaan lah. Itu ya kan Idul Fitri itu kan perayaan ya, hari raya kita. Jadi salah satunya kalau di Indonesia itu bagi-bagi THR sebagai bagian dari supaya sama-sama bahagia. Iya, berbagi rezeki. Berbagi rezeki, apalagi yang rezekinya lebih diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagi itu kan tentunya nanti rezeki kita lebih tambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi intinya kalau memang misalkan dia posisinya bukan bos gitu ya, mungkin dia ingin memberikan saudara atau ponakannya, silakan saja memang memberikan, silakan ya. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Oke, jadi tidak usah dipaksa Anda ya gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang meminta-minta THR gitu, Ustaz. Nah, misalkan dia memaksa gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, ini kalau maksa ini yang repot tadi dia. Kenapa harus maksa gitu? Udah, ya kita nggak usah, kita sebagai orang yang yang pengen nerima yang nggak usah gitulah. Ya nunggu dibagi aja. Ya alhamdulillah kayak dibagi ya udah. Apa ya? Iya. Kalau nggak dibagi paling bengong doang ya. Di pojokan naik kayak sapu lidi. Oke, jadi terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Anda ya, Vira, akun Vira_ZSLWA. Jadi kalau misalkan memberi pun tidak masalah. Kalau misalkan memberi atau tidak itu tidak menjadi masalah kalau Anda bukan sebagai seorang bos gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai seorang bos itu wajib. Jikalau memang misalkan tidak diberi oleh saudara Anda ya tidak perlu memaksa gitu ya, tidak usah meminta-minta gitu ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Anda. Oke, baik. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Terakhir. Oke, ini pertanyaan sangat-sangat berat, Ustaz. Super berat, very berat. Oke. Amazing lah beratnya. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan dari akun yang sama seperti yang tadi pertama bertanya. Oh iya. Nah, jadi ada dari akun @Rio_Raharja_. Nah, mungkin ini memang dia pertanyaannya sedikit iseng, tetapi nanya nggak? demen nanya memang. Iya, Anda kayak wartawan Anda. Oke, baik. Ada pertanyaan seperti ini, Tat. Lebaran itu kan momentum untuk membuka pintu maaf. Nah, pintu maaf itu didorong atau digeser, Ustaz? Boleh mungkin Ustaz ada yang mau bertanya pertanyaan terakhir ini? Ya kalau ini kan
hanya sebuah perumpamaan ya, bukan berarti pintu itu benar-benar pintu yang digeser atau didorong apa didobrak ya, atau lain-lainnya ya. Pintu maaf itu maksudnya, ketika momen lebaran kita sebisa mungkin harus saling memaafkan, ya terbuka untuk saling memaafkan. Jadi bukan pintunya, ada wujud pintunya terus didorong atau digeser ya, apalagi didobrak gitu ya. beda. Oke, mungkin dari Pak Ustadz Hafiz cukup ya. Ya, jadi Anda ya tidak ada yang namanya pintu itu digeser atau didorong ya. Jadi namanya pintu maaf ya itu hanya bahasa kiasan saja gitu ya. Jadi jangan sampai Anda mencari ke rumah-rumah, mana nih pintu maaf gitu ya. Tidak ada, adanya pintu toilet mungkin ya. Oke. Atau pintu ruang tamu dan yang lainnya. Baik, terima kasih atas segala jawabannya para Ustadz Hafiz, Ustadz Tidak. Mungkin sebelum kita menutup, ada yang mau disampaikan oleh Bapak Ustadz sekalian? Mungkin dari Pak Ustadz Yuda? Ya. Silakan. Oke, baik pada pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya menjawab pertanyaan mungkin ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Karena yang benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah kembali kepada diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari Ustadz Hafiz silakan. Baik, pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya, yang betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah pembawaan hadis, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya menerima jika ada kritik atau saran dari para pemirsa Pangsut Musafir yang budiman. Oke, baik, terima kasih para ustadz sekalian ya. Semoga segala macam jawaban yang Anda tanyakan itu menjadi hidayah untuk Anda semua dan juga menjadi petunjuk untuk Anda semua. Oke, Kita juga. untuk kita juga ya, untuk kita juga. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh pemirsa YouTube Pangsut Musafir yang telah menyaksikan konten Ujan. Jangan lupa subscribe, like, and comment konten Ujan ini, dan jangan lupa bagikan ke seluruh grup WhatsApp, baik WhatsApp keluarga atau WhatsApp teman, kerabat, dan yang lainnya. Dan jangan lupa bagikan secara masif agar konten ini semakin bermanfaat untuk semua orang. Terakhir, kami dari tim konten Ujan beserta keluarga besar SMP Islam PB Sudirman II Kota Bekasi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.